Dalam 1 detik, Google memproses lebih dari 100.000 pencarian. Pernah bayangin gak sih gimana ya caranya dia bisa tahu persis apa yang kamu mau, bahkan cuma dari 1 atau 2 kata? Hari ini kita akan bongkar tuntas rahasia di balik mesin pencari, mulai dari siapa pendirinya, cara kerjanya yang ajaib, sampai tips and trik super akurat yang bikin kamu jadi master pencarian. Percaya atau tidak, mesin pencari itu sudah ada sejak internet masih sepi. Lahirnya dimulai tahun 1090 dengan nama Archie. Dibuat oleh Alan M. Tudge, Archie ini bukan mencari halaman web, tapi cuma mengindeks file-file di FTP. Setelah Archie, muncullah web crawler tahun 1994. Lalu, raksasa awal seperti Lycos, Excite, dan yang paling kita kenal di masa itu, Yahoo. Tapi mereka masih mengandalkan direktori yang diatur manusia atau sistem yang kurang efisien. Semua berubah total di tahun 1998 dengan kedatangan Google, didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin. Inovasi mereka adalah PageRank, sebuah sistem yang menilai kualitas halaman berdasarkan backlink atau tautan dari situs lain. Sejak saat itu, pencairan informasi pun tak pernah sama. Tahap pertama adalah crawling atau perayapan. Mesin pencari menggunakan program otomatis yang disebut spider atau bot untuk menjelajahi miliaran halaman web di seluruh dunia. Persis seperti laba-laba yang merayap di jaringnya dari satu link ke link lainnya. Setelah data dikumpulkan, masuk ke tahap indexing. Semua teks, gambar, dan informasi itu dianalisis dan disimpan ke dalam database raksasa, seperti perpustakaan super, di mana setiap halaman atau website punya kartu katalognya sendiri. Jadi, saat kamu mencari, mesin pencari tidak mencari di internet secara langsung, melainkan di indeks ini. Terakhir, dan yang paling penting adalah ranking. Saat kamu mengetik kata kunci, mesin pencari akan mencari di indeks tadi. Lalu, algoritma atau otak cerdasnya akan menilai ribuan faktor, seperti relevansi kata kunci, kualitas konten, hingga kecepatan website, untuk menentukan halaman mana yang paling pantas ada di urutan pertama. Nah, setelah kalian mengetahui sejarah dan juga cara kerja dari search engine, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling gong, yaitu tips and trick dalam search engine. Yang pertama ada tanda kutip. Kalau kamu mau hasil yang persis sama dengan frasa yang kamu ketik, coba deh pakai tanda kutip. Contohnya, ketik tanda kutip sepatu olahraga terbaik, lalu diakhiri tanda kutip juga. Nah, hal ini nantinya akan memaksa hasil pencarian harus mengandung frasa secara spesifik. Yang kedua ada tanda minus. Mau cari resep brownies tapi gak pakai kacang, tinggal ketik aja resep brownies, tanda minus kacang. Tanda minus ini akan mengecualikan kata tertentu dari hasil pencarian, yang nantinya menghilangkan hasil yang tidak relevan. Yang ketiga, ada site titik 2. Cuma mau cari berita tentang SEA Games dari satu website spesifik, misalnya Kompas, coba deh kalian ketik SEA Games site titik 2 kompas.com. Hal ini nantinya akan membatasi pencarian hanya pada satu domain tertentu. Lalu ada file type titik 2. Kamu butuh contoh laporan dalam bentuk PDF. Tambahkan aja file type titik PDF di akhir kata kunci. Contohnya, makalah sejarah Indonesia file type titik PDF. Nantinya hal ini akan mencari file dengan tipe tertentu kayak PDF, PPT, doc, dan lain-lain. Nah, dengan mudahnya kita mencari informasi di search engine pasti akan menimbulkan informasi yang miss atau disinformasi. Nah, gimana sih ciri-ciri dari informasi yang miss atau disinformasi ini? Yang pertama, kalimat dimulai dengan judul yang heboh, berlebih-lebihan, provokatif, dan diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua, huruf kapital digunakan untuk serampangan dan kadang-kadang menggunakan warna mencolok. Yang ketiga, kualitas foto dan grafis lainnya buruk, jadi gak HD tuh. Yang keempat,
Mencatut lembaga atau figur-figur publik. Biasanya sih berita-berita atau forum yang isinya gosip-gosip artis. Yang kelima, isinya itu tidak masuk akal. Yang keenam itu, dukungan bukti palsu atau tidak dapat dilacak. Dan yang terakhir, tidak muncul di media berita arus utama. Nah, oleh karena itu, kalian bisa loh mengecek fakta dari suatu berita dengan menggunakan fitur cek fakta. Caranya, kunjungi situs di bawah ini, lalu ketik cek fakta apa yang ingin Anda cari dan temukan pada search bar. Lalu, klik tombol pencarian pada sisi kanan atau tekan enter. Lalu, hasil pencarian pun akan muncul.